Jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa Islam itu sudah menggariskan, Rasulullah SAW itu mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bukan adzafat, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu bahagian. At-tuhur artinya bersuci, membersihkan itu bahagian dari iman. Jadi bagaimana kita kemudian dalam kehidupan sehari-hari betul-betul bersih itu menjadi bahagian penting dari kehidupan kita. Makanya dalam Islam itu misalnya seperti orang yang mau sholat itu orang yang hati-hati dengan istiqomah dalam sholat, orang akan hati-hati. Orang nggak mau kencing sembarangan. Kenapa? Karena kalau mau kencing sembarangan itu airnya tidak jelas macam, dia tidak suci, dia tidak bisa istinja. Tapi kalau orang yang nggak sholat bisa aja di belakang mobil, di pinggir jalan, di mana saja. Kenapa? Karena dia tidak butuh sholat. Kalau orang mau sholat pasti harus menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Dia cari dulu, kalau dia masuk ke satu tempat wudu, katakanlah buang air kecil, dia periksa dulu urinoirnya. Ini airnya jalan apa enggak? Kalau enggak jalan dia enggak jadi. Kenapa? Karena dia perlu bersuci. Sebenarnya sekalian, kalau saya ingin katakan begini, sebenarnya bagi kita orang-orang Islam yang betul-betul istiqomah melaksanakan perintah Allah Taala, itu sebenarnya kita tidak perlu punya ketakutan berlebihan, tidak perlu paranoid itu. Yang takut berlebihan itu orang yang selama ini mungkin tidak menjaga kebersihan. Kalau kita orang Islam ini Pak, berwudu 5 kali sehari semalam, kita kumur-kumur, kita memasukkan air ke hidung kita, kemudian kita basuh muka kita, tangan kita sapu kepala, kita basuh kaki kita. Nah, kita ini adalah orang-orang yang menjaga kebersihan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT jamin orang yang melaksanakan hidupnya sesuai dengan syariat Allah SWT itu akan dijaga oleh Allah. Allah jamin keselamatan. Sehingga itu ada ayat yang mengatakan apa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mengakui Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga kami Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kami Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai kami Allah Subhanahu wa taala, kemudian di istiqomah dia laksanakan syariat Allah Taala kehidupannya itu, maka Allah SWT katakan tatanazzalu alimul malaikah, nanti kepada mereka akan datang malaikat. Apa yang katakannya? Allah takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian karena kalian disediakan oleh Allah surga Jannatul Naim. Jadi sekalian, kita boleh hati-hati, kita wajib waspada, kita tidak boleh menzalimi sendiri, la darar wala dirar, tidak boleh menzalimi diri, tidak boleh menzalimi orang lain, tetapi kita jangan sampai paranoid. Paranoid artinya takut yang berlebihan. Saya ketakutan itu juga sebuah penyakit Pak. Kalau takutnya berlebihan itu penyakit. Orang yang ketakutan berlebihan itu akan mengurangi imunitas, akan menurunkan kekebalan dirinya, sehingga dia mudah mendapatkan penyakit. Ya, oleh karena itu kita menyadari bahwa ini adalah ujian Allah Taala. Allah mengatakan wal nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah katakan kami akan uji kamu apa? Yang pertama itu al khauf, bisyai'in minal khauf, sesuatu dari ketakutan. Dengan apa lagi? Wal ju', lapar. Apalagi yang ketiga? Wanak sumda malwal, kekurangan harta, dagangan rugi. Wal anfus, ada yang meninggal. Was samarat, paceklik. Tapi semua itu kata Allah SWT, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Sabar itu orang yang mampu menyikapi semua ujian itu dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran saya itu aja Pak sekalian, mari kita sama-sama kita jaga kebersihan, kita hidup dengan aturan Allah, dengan syariat Allah, kita laksanakan kewajiban kepada Allah, kita jauhi perbuatan-perbuatan Allah Taala. Katakanlah perbuatan itu memakan makan yang haram, mengkonsumsi barang-barang yang tidak jelas, yang syubhat, kita konsumsi barang-barang yang halal lebih baik, dan kemudian kita jauhi tempat-tempat maksiat, kita bersilaturahim, insyaallah mudah-mudahan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita misalnya kadang-kadang di rumah saya juga ketakutan, ada tamu datang, tidak ada yang berani nyambut,
karena takut nanti bawa virus. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita ini jadi apa? Silaturahim kita kurang, ke masjid juga. Nah, tentang ke masjid ini sekalian, Majelis Ulama Indonesia sudah bikin fatwa. Kalau misalnya pemerintah sudah mengumumkan bahwa wabah ini sudah tidak terkendali lagi, maka kita wajib ikutin apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau sampai pun nanti misalnya sholat Jumat misalnya juga ditiadakan, tidak apa-apa. Kalau itu sudah pada tingkat wabahnya tidak terkendali. Kalau wabahnya masih bisa dikendalikan seperti sekarang, maka orang yang terkena virus haram hukumnya ke masjid. Kenapa? Karena dapat akan menularkan penyakit pada orang lain. Jangankan yang kena corona, yang makan jengkol aja dilarang ke masjid, tidak usah ke masjid. Kenapa? Gangguin orang lain. Nah, oleh karena itu kalau seperti sekarang ini, ya kita usahakanlah, jangan kemudian sampai belum ada lagi ini kadang-kadang kita ini Mas sekalian, medsos ini, karena di medsos itu setiap hari itu aja yang bicarakan. Di otaknya itu sudah corona gitu. Isi otaknya itu corona, informasi corona terus. Akhirnya apa? Akhirnya aura kita itu akhirnya ketakutan. Mari kita jaga diri kita waspada, kita ikutin aturan himbauan-himbauan pemerintah, fatwa Majelis Ulama, tapi tetap kita konsisten beribadah. Kita hanya takut kepada Allah, tapi kita waspada terhadap hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Itu saja sekalian, mudah-mudahan manfaatnya. Nasrullah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.